Mas Aizani? Hadir, Bu. Mas Isu? Hadir. Mbak Ulan? Hadir. Alhamdulillah ya, anak-anak hari ini berangkat semua. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu pengen kita fokus dulu. Biar kita makin fokus ya anak-anak. Jadi tepuknya gini. Melihat, mengingat, ayo anak-anak kita mulai tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, menyimak. Jadi pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi akidah akhlak. Dan judul pembahasan hari ini itu suri tauladan. Menurut anak-anak, tokoh Islam di Indonesia yang berpengaruh pada organisasi Islam itu siapa aja? Ya, Solo. Jadi dua tokoh yang berjasa pada organisasi Islam di Indonesia itu ada dua anak-anak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sebelum itu masuk ke akhlak tauladannya, jadi Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan riwayat hidupnya ya anak-anak. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bernama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi beliau itu lahir di Jombang tanggal 14 Februari 1871. Dan juga beliau itu menuntut ilmu ke berbagai pesantren. Salah satunya itu pesantren yang diasuh oleh Kiai Kholil Bangkalan yang nantinya akan menjadi suri tauladannya. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu saat usia 13 tahun sudah menjadi guru ngaji di pesantren. Jadi ilmu yang didapatkan Kiai Hasyim Asy'ari itu cukup banyak yang menjadikan Kiai Hasyim Asy'ari itu mampu mengimplementasikannya. Nah, setelah itu Ibu menjelaskan terkait dengan tauladan atau akhlak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi yang pertama itu adalah berhikmah kepada guru. Anak-anak tahu nggak arti berhikmah? Mas Aizani tahu nggak? Ngabdi. Terus apa lagi? Hadir. Mas Isu apa? Berhikmah itu apa? Oh, alhamdulillah. Sekarang hadir makaro. Ahmad Dahlan. Nah betul ya, tadi berhikmah itu merupakan berbakti kepada gurunya. Nah jadi ada cerita anak-anak. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu saat berguru kepada Kiai Kholil yang merupakan pengasuhnya di daerah Kabupaten Madura. Jadi waktu itu Kiai Kholil itu kehilangan cincin yang merupakan cincin yang dimiliki istrinya. Nah waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan solusi kepada Kiai Kholil untuk membeli cincin yang baru. Tapi waktu itu karena mungkin cincin
yang hilang itu merupakan cincin yang memiliki kenangan ya anak-anak ya. Jadi Kiai Khalid itu tidak mau. Nah setelah saat itu karena ketaatan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Asy'ari itu mencarikan cincin tersebut anak-anak. Hingga akhirnya dengan ketaatannya dan dengan sabarnya, akhirnya cincin tersebut ditemukan. Nah selanjutnya ahli kunci Islamnya yaitu berkhidmat kepada NKRI. Jadi salah satunya itu adalah dengan resolusi jihad yang sekarang itu hari santri anak-anak di tanggal 22 Oktober. Nah waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mengeluarkan fatwa. Ada yang tahu nggak fatwa itu apa? Mas Efendi? Nggak tahu. Nggak ulang tahu nggak fatwa itu apa? Nggak tahu. Oke, jadi fatwa itu merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh ulama terkait dengan kemerdekaan di zaman dahulu. Nah, jadi waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan fatwa yang membantu santri-santrinya itu untuk tetap berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia tahun ini anak-anak. Selanjutnya ada pendidikan pesantren parasat kebangsaan. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan semangat kepada santri-santrinya, salah satunya itu mandiri dan berilmu. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ingin santri-santrinya itu menjadi orang yang mandiri dan mampu mengimplementasikan ilmunya. Selanjutnya ada bersatu tanpa membeda-bedakan. Jadi Kiai Haji Asy'ari itu memberikan pelajaran bahwasanya kita itu harus menghormati walaupun orang tersebut berbeda agama, berbeda suku, budaya ataupun yang lain-lainnya. Nah selanjutnya itu mengabdi untuk bangsa dan bangsa. Jadi dengan ilmu yang diperoleh nantinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan masukan agar santri-santrinya itu mampu memberikan ilmu tersebut kepada orang-orang. Selanjutnya ada bijak menghadapi bangsa lain. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan ilmu kepada santrinya bahwasanya nanti ketika menghadapi bangsa lain itu harus hormat dan agar tidak terjadi permusuhan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya itu menjelaskan terkait Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang tahu nggak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa? Ya betul, jadi sebelum itu masuk ke teladannya juga itu menjelaskan dulu ya terkait dengan riwayat hidupnya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bernama asli Muhammad Darwis. Lahirnya 1 Agustus 1868 di Yogyakarta. Nah, biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri itu dia itu belajar di Mekah selama 5 tahun, mengkaji banyak kitab termasuk karya Muhammad Abdul dan Rashid Ridho. Nah selanjutnya beliau itu belajar kepada banyak ulama di daerah Yogyakarta dan sekitarnya dalam berbagai ilmu agama. Untuk selanjutnya pelajaran dari kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera anak-anak dengan membangun 3 bidang. Yang pertama itu ada pendidikan, sosial dan keagamaan. Nah yang di pendidikan itu sendiri itu, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempengaruhi sistem pendidikan dengan metode klasik. Untuk sosial sendiri itu, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membangun sekolah, panti asuhan, pondok dan lain sebagainya. Nah, untuk tadi yang sosial di anak-anaknya, untuk keagamaan sendiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memberikan pencerahan atau berdakwah dengan memberikan ilmu-ilmu yang beliau dapatkan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ingin mengetes pengetahuan kalian jadi nanti satu-satu maju mengambil kertas dan menuliskan di depan. Mulai dari Mas Esen dulu. Oke. Pelajaran
menciptakan masyarakat Islam yang sejahtera. Nah, pertama itu ada pendidikannya, dan sosial dan keagamaan. Oke, plus dulu buat